Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Sri Purwanti dari LSK Hantaran akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian dan home scoring. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang dimaksud dengan rubrik penilaian? Rubrik penilaian adalah panduan atau matriks terstruktur yang berisi kriteria, deskripsi, dan skala penilaian untuk mengukur kinerja peserta uji kompetensi secara objektif dan konsisten. Kegunaan rubrik penilaian adalah yang pertama, untuk memahami dasar penilaian yang akan digunakan dalam mengukur suatu kinerja peserta uji kompetensi. Kemudian yang kedua adalah penguji mempunyai pedoman yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan sehingga penilaian lebih objektif dan konsisten. Bapak dan Ibu, seperti ini bentuk rubrik penilaian. Di sini ada unit kompetensi, ada elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, ada kriteria skor dan bobot. Untuk jelasnya nanti akan kami terangkan lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana cara membuat rubrik penilaian atau dari mana asalnya rubrik penilaian itu? Rubrik penilaian merupakan turunan dari SKL berbasis KKNI. SKL berbasis KKNI ini dijabarkan menjadi beberapa unit kompetensi. Kemudian satu unit kompetensi dijabarkan menjadi beberapa elemen kompetensi. Elemen kompetensi dijabarkan menjadi beberapa indikator kelulusan, dan indikator kelulusan dijabarkan dalam komponen penilaian. Di sini harus sesuai faktual pekerjaan. Tentukan indikator kunci pendukung pengayaan. Gunakan kaidah UKRK yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Dalam rubrik penilaian ini ada kriteria skor, yaitu skor dikotomi dan politomi. Skor dikotomi ada dua macam, yaitu skor mutlak mayor dan skor mutlak minor. Skor mutlak mayor tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya tinggi. Skornya adalah 2,0. Skor mutlak minor di sini tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya rendah. Skornya adalah 1,0. Yang ketiga adalah skor relatif, yaitu ada kesalahan yang diperbolehkan, angka skornya 2,1,0. Rubrik penilaian prinsip TATO. Rubrik penilaian prinsip TATO adalah transparan, prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kemudian adil, ditetapkan untuk semua peserta, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Kemudian terukur, penentuan skor sesuai aturan atau kinerja yang jelas. Objektif, yaitu spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang menjadi multitafsir. Komponen penilaian ini bisa digunakan untuk pembuatan rubrik penilaian, tapi juga bisa untuk membuat kisi-kisi materi uji kompetensi dan juga membuat soal uji kompetensi. Bapak dan Ibu, ini adalah cuplikan kisi-kisi materi uji kompetensi praktek antara jenjang 2 KKNI. Di sini ada elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi tema atau peristiwa. Yang kedua, menyusun rencana biaya pembuatan hantaran. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat untuk membuat komponen atau isi hantaran. Ini masih banyak di bawah, tapi ini hanya cuplikan saja, jadi tidak semua kami tampilkan. Kemudian cuplikan soal uji hantaran jenjang 2 KKNI, yaitu di sini waktunya 5 jam,
Eh, Soal ini untuk peserta nomor uji 1, 4, 9, 13, dan 17. Soal uji kompetensinya adalah buatlah hantaran pengantin untuk mempelai wanita dengan kriteria skor sebagai berikut. Isi hantaran berupa barang yang dapat dibentuk dan barang yang tidak dapat dibentuk. Barang yang dapat dibentuk menjadi panda. Barang yang tidak dapat dibentuk merupakan pilihan bebas peserta uji kompetensi disesuaikan dengan tema. Wadah hantaran berbentuk bebas, menyertakan rincian harga pemberian barang, harga jasa pembuatan, dan harga pengiriman barang. Bapak dan Ibu, ini adalah cuplikan soal uji kompetensi saja. Dalam satu soal nanti soalnya ada beberapa item. Sekarang kita akan menerangkan mengenai hantaran jenjang 2 KKNI. Terdiri dari 6 unit kompetensi. Yang pertama adalah merancang hantaran, bobotnya 14, membuat bahan yang tersedia, bobotnya 30, menata komponen atau isi hantaran, bobotnya 19, mengemas hantaran, bobotnya 17, menghias kemasan dengan menggunakan aksesori yang tersedia, bobotnya 10. Evaluasi hasil rangkaian hantaran, bobotnya 10. Total bobot ini adalah 100. Bagaimana cara menentukan bobot-bobot ini? Kita tidak boleh sembarangan menentukan angka-angka di sini. Kita menentukan bobot sesuai dengan kepentingannya. Di sini membuat bahan yang tersedia bobotnya 30, di sini paling tinggi bobotnya karena membuat bahan yang tersedia merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting. Maka nilainya atau bobotnya dibuat tinggi. Bapak dan Ibu, bagaimana membuat nilai yang disesuaikan dengan rubrik penilaian? Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah rubrik penilaian hantaran jenjang 2 KKNI. Kami akan menyampaikan bagaimana memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini. Bisa kita ambil contoh, ada unit kompetensi membentuk bahan yang tersedia. Di sini ada elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, kriteria skor, dan bobot. Kita lihat pada komponen penilaian. Peralatan untuk membuat komponen atau isi hantaran. Peralatan di sini tidak dinilai karena merupakan persyaratan uji atau prasyarat uji kompetensi. Kita lihat pada komponen penilaian berikutnya, yaitu bahan-bahan yang dapat dibentuk seni lipat digunakan menjadi komponen atau isi hantaran berupa kain, handuk, taplak meja, dan lain-lain. Apabila peserta uji kompetensi menggunakan barang-barang yang dapat dibentuk seni lipat menjadi komponen atau isi hantaran sesuai rancangan, nilainya adalah 2. Apabila peserta uji kompetensi tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat dibentuk menjadi komponen atau isi hantaran sesuai rancangan, nilainya adalah 0. Di sini nilainya 20 berarti skor mutlak mayor. Kemudian berikutnya kita lihat pada komponen penilaian berikut. Bahan yang akan dibentuk diukur sesuai bentuk yang akan dibuat, misalnya binatang, bunga, dan lain-lainnya. Apabila peserta uji kompetensi mengukur bahan yang akan dibentuk sesuai rancangan, nilainya 1. Apabila peserta tidak mengukur bahan yang akan dibentuk sesuai rancangan, berarti nilainya 0. Di sini berarti skor mutlak minor karena nilainya di sini adalah 0. Kemudian satu lagi komponen penilaiannya, bahan dibentuk sesuai rancangan dengan rapi, lipatan teratur.
Apabila peserta uji kompetensi membentuk bahan sesuai rancangan secara rapi, lipatan teratur, nilainya adalah 2. Apabila peserta uji kompetensi membentuk bahan kurang rapi, nilainya adalah 1. Apabila peserta uji kompetensi membentuk bahan tidak sesuai rancangan, nilainya adalah 0. Di sini nilai skor relatif karena nilainya 2, 1, 0. Demikian Bapak dan Ibu cara menentukan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan nilai yang di sini ke dalam form scoring? Ini adalah bentuk form scoring, Bapak dan Ibu. Di sini ada elemen kompetensi dan komponen penilaian, ada kriteria skor, skor perolehan, bobot, dan nilai. Kita ambil contoh pada membentuk komponen atau isi hantaran. Yang dicetak tebal adalah elemen kompetensi, komponen penilaiannya adalah yang A, B, C, dan D. Kita mulai. Apabila peserta mengukur bahan, maka nilainya di sini 1. Apabila tidak mengukur bahan, berarti nilainya 0. Di sini dalam elemen kompetensi membentuk komponen atau isi hantaran. Kalau mengukur bahan nilainya 1, kita tulis 1 di sini. Kemudian kita enter. Hasilnya ada 3 di sini. Hasilnya bisa 3 itu bagaimana? Di sini rumusnya adalah skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan bobot, hasilnya adalah nilai tersebut. Kemudian kita ambil contoh lainnya, melipat bahan sesuai jenis bahan. Apabila peserta uji kompetensi melipat bahan sesuai dengan jenis bahan, nilainya ada 2. Apabila tidak melipat bahan sesuai dengan jenis bahan, nilainya ada 0. Misalnya kita isikan yang melipat bahan sesuai dengan jenis bahan, nilainya 2, kita isi 2 di sini, kemudian enter. Kita buat lagi, misalnya membentuk bahan dengan proporsional, nilainya 2 apabila sesuai dengan proporsional. Apabila kurang proporsional nilainya 1, apabila tidak proporsional berarti nilainya 0. Misalnya kita tuliskan 2 di sini karena membentuk bahan dengan proporsional. Klik 2, kemudian kita enter. Hasilnya ada 10. Di sini nilai perolehannya 2 dibagi skor maksimalnya 2 sama dengan 1 kalikan 10, berarti hasilnya 10. Bapak dan Ibu bisa meneruskan pengisian form scoring sampai bawah, sampai di bobotnya yang 100, nilainya nanti akan muncul berapa di sini. Bapak dan Ibu, nilai batas kelulusan minimal adalah 80. Apabila nilai peserta 80 ke atas berarti kompeten, apabila nilainya di bawah 80 berarti tidak kompeten. Di sini ada catatan penguji, yaitu apabila penguji menemukan hal-hal yang misalnya ada yang peserta salah membuat pekerjaannya, bisa ditulis di sini, atau kurang rapi bisa dituliskan di sini, sehingga pengurus LSK bisa melihat catatan penguji itu dalam menentukan atau memplenokan nilai ataupun kompeten atau tidak kompeten dari para peserta. Kemudian kita kembali, form scoring adalah template atau lembar kerja yang berisi kriteria penilaian untuk memberikan skor atau nilai pada hasil karya peserta uji kompetensi untuk mengukur kualitas dan kemampuan secara sistematis dan objektif. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai rubrik penilaian dan form scoring
bisa dipahami dan bermanfaat bagi uh, Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.